di dalam kelemahanku, kekuatanmu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Amin Yesus, terima kasih Tuhan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Sumber kekuatan hatiku, hanya Engkau Yesus. Engkau sumber kekuatan kami, hanya Engkau yang mampu, tiada yang lain Yesus. Hanya Engkau Yesus, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Benar Bapa, Engkau adalah menara dan perisai kami dalam hidup kami. Engkau adalah penolong kami dalam kesusahan. Bahkan Engkau adalah penolong kami dalam setiap kondisi kehidupan kami. Justru itu kami bersyukur Tuhan, karena Engkau selalu menyertai kami, dan karena kemurahan-Mu kami bisa beribadah tempat ini Tuhan. Saat kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah hamba-Mu ini, agar hanya kebenaran firman-Mu yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga firman-Mu ini, biar menjadi teguran dan penguatan bagi setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Roh Kudus bekerjalah, buka hati kami, beri kami hikmat, agar kami bisa dapat memahami firman-Mu, dan kami dapat mengerti apa yang Kau hendaki bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji syukur pada Tuhan, saya bisa melayani Bapak Ibu kembali tempat ini. Bapak Ibu, kalau kita masih ingat 6 hari yang lalu, tepatnya tanggal 17 Agustus, kita merayakan apa Bapak Ibu?
Kemerdekaan, oke. Ya, kita udah merdeka 81 tahun ya Bapak Ibu ya. Suatu hal yang patut kita syukuri karena kita bisa tinggal di negara yang indah dan udah merdeka selama 81 tahun terlepas dari berbagai kondisi lainnya. Yang tentunya kita perlu doakan juga ya, seperti mungkin teman-teman kita yang di Flores yang lagi dapat musibah dan teman-teman kita yang mungkin di berbagai provinsi lainnya juga, kita percaya Tuhan yang pulihkan mereka, amin ya. Nah, ngomong-ngomong soal kemerdekaan Bapak Ibu, kalau ngomongin soal kemerdekaan kan relate dengan upacara, bener ya Bapak Ibu ya? Ada yang ikut upacara kemarin Bapak Ibu? Cuma satu, oke. Saya di kampus juga ada upacara Bapak Ibu, tapi yang diundang cuma mahasiswa baru, saya nggak diundang. Tapi saya ingat dulu pas waktu SMA ikut upacara kemerdekaan, mungkin Bapak Ibu juga pernah dulu ya, kalau upacara kemerdekaan itu kan pembina upacaranya memberikan amanat, itu berhubungan dengan proklamasi gitu. Berhubungan dengan kejadian-kejadian yang di 1945 gitu ya. Terus membahas tentang Soekarno gitu. Saya ingat salah satu yang dibahas adalah itu, quotes yang paling terkenal dari Soekarno yang disingkat jas merah. Tahu jas merah Bapak Ibu? Ada yang nggak tahu nih ya, jas merah panjangannya jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, saya setuju ini dengan Soekarno Bapak Ibu. Karena sejarah itu adalah salah satu hal yang bisa kita pelajari. Banyak yang bisa kita pelajari. Sejarah yang baik kita bisa teladani. Sejarah yang buruk pun kita bisa pelajari untuk tidak menjadi seperti itu. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita belajar dari sejarah. Tapi bukan sejarah Indonesia. Kalau sejarah Indonesia nanti bosan ya. Kita belajar sejarah kekristenan Bapak Ibu. Nah, kita coba sebelum masuk, saya mau ajak Bapak Ibu keliling dunia. Kita ke Roma nih Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu ini gedung apa? Ada yang tahu? Wah, Kolosium. Oke. Ada yang udah pernah ke Roma berarti ya, makanya udah tahu nih. Saya belum pernah ke Roma soalnya Bapak Ibu, tapi saya tahu nih Kolosium gitu ya. Nah, saya cerita sedikit, Kolosium ini dibangun di awal abad pertama. Tujuannya adalah untuk entertainment Bapak Ibu. Jadi bangsa Roma itu kalau misalnya mau ngadakan pertunjukan untuk orang kaya ya di sini. Pertunjukannya pun bukan yang cuma sandiwara gitu enggak, tapi juga ada yang ekstrim, misalnya pertarungan antar prajurit seperti itu. Dan ternyata selain entertainment, tempat ini juga digunakan untuk eksekusi hukuman. Yang dihukum siapa? Yang dihukum para terdakwa, mereka yang didapati pertama melanggar hukum atau pelaku kejahatan. Tapi ternyata Roma ini juga strict terhadap istilahnya kayak kaisarnya mereka ini sangat-sangat keras gitu ya. Kalau ada yang melanggar atau nggak mau taat sama kaisarnya, bisa dieksekusi. Bahkan kalau misal nih kaisarnya bilang kalian harus menyembah dewa Roma, terus kita nggak mau, kita dieksekusi juga kayak gitu. Termasuk orang-orang Kristen di masa itu Bapak Ibu. Jadi pada waktu itu orang Kristen pada awal abad itu sering dikejar, bahkan dipersekusi, bahkan masuk ke Kolosium untuk dihukum eksekusi seperti itu. Nah, di sini jadi pertanyaannya kenapa ya kok orang Kristen dulu itu kok dikejar-kejar gitu, kenapa? Nah, coba kita tarik mundur sejarahnya lagi ya. Kita mulai ke ketika Yesus naik ke surga gitu. Nah, waktu dulu kita mungkin sekolah minggu pernah dengar, Yesus itu datang ke dunia mengajarkan tentang Injil, terus Yesus mati di kayu salib, pada hari ketiga bangkit, terus dia naik ke surga, lalu para rasul memberitakan Injil, udah gitu, tiba-tiba Kristen jadi sebesar ini gitu. Tapi ternyata prosesnya nggak semudah itu Bapak Ibu. Coba kita lihat ya faktanya ya. Di Kisah Rasul pasal 1 ayat 6, saya bacakan, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini adalah perkataan orang-orang ketika mengetahui Yesus sudah bangkit, Yesus mau naik ke surga. Mereka bertanya, ini kenapa? Kenapa kok mereka nih kayak minta Yesus pulihin negara Israel gitu? Karena pada waktu itu Israel masih di bawah jajahan Roma. Nah, bangsa Roma ini adalah bangsa yang sama yang menggantungkan Yesus di kayu salib. Jadi bayangkan kalau Yesusnya pergi, para muridnya ditinggal di sini di bawah jajahan Roma, kira-kira apa jadinya kayak gitu. Makanya mereka masih berharap kita bisa pulih nih dari Roma. Tapi nyatanya nggak seperti itu Bapak Ibu. Nyatanya ketika Yesus naik ke surga, Roma masih menjajah Israel. Dan akhirnya orang-orang, para rasul, para murid-murid, para pengikut Kristus, para orang Kristen awal-awal,
Ya akhirnya mereka menderita di bawah pemerintahan Roma itu. Coba kita lihat apa aja yang terjadi ya. Nah ini 3 abad pertama yang saya coba cari-cari tentang sejarah awal Kristen gitu ya. Ternyata ada berbagai macam penderitaan yang dialami oleh orang Kristen pada awal-awal. Contoh yang pertama adalah Stefanus. Ini di sejarah ada, di Alkitab juga ada Bapak Ibu. Di Kisah Rasul pasal 7 ya, di mana Stefanus itu ketika dia mau memberitakan Injil ternyata banyak yang gak suka dan akhirnya dilempari batu hingga mati. Parahnya ini bukan orang Roma nih yang hukum, bahkan orang satu bangsanya sendiri sama-sama orang Yahudi. Para pemuka agama, imam besar waktu itu yang gak setuju sama Stefanus. Nah kemudian kita lanjut ke 30 tahun kemudian ketika pemerintahan Kaisar Nero ternyata ada Petrus dan Paulus yang dipenggal. Karena dianggap mereka ini memberontak gitu. Mereka mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Kaisar udah perintahkan. Kaisar perintahkan menyembah dewa, mereka nggak mau. Mereka mengajarkan kita ikut Yesus gitu. Jadi akhirnya mereka ditangkap, mereka dipenggal. Petrus salib gitu. Lanjut lagi di tahun 257 Masehi. Itu ada pemerintahan Kaisar Valerius. Dia mengeluarkan dekrit, kalau mungkin kita di Indonesia taunya keputusan presiden ya, kepres gitu. Ya, anggap aja kayak kepres. Bayangkan ada suatu kepres yang tiba-tiba bilang orang Kristen harus diburu gitu. Itu kan mengerikan. Dan itu terjadi di awal tahun 257 itu. Dan yang terakhir ketika di tahun 300 Masehi itu ada pemerintahan Kaisar Diocletianus di mana terjadi penganiayaan besar orang Kristen. Bahkan hak kewarganegaraannya dicabut sehingga ketika mereka dilakukan tidak adil, mereka nggak bisa nuntut ke pengadilan. Jadi waktu itu, awal 3 abad ini menunjukkan bahwa sebenarnya orang Kristen ini menderita banget loh. Gitu. Tapi dari yang sejarah yang kita lihat ini, ada hal yang menarik Bapak Ibu. Dan saya menganggap ini adalah suatu mujizat. Kenapa begitu? Coba kita lihat poin menariknya ya. Kekristenan itu dimulai dari Yesus, amin ya. Tapi Yesus ini bukan tokoh yang dari istana raja. Dia bukan seorang raja. Bukan lahir sebagai raja maksudnya ya. Dia bukan pahlawan perang. Dia juga bukan bangsawan. Bahkan Yesus tuh datang ke dunia bukan sebagai pemuka agama. Dia datang ke dunia sebagai anak tukang kayu. Terus habis itu dia mengumpulkan murid-muridnya. Murid-muridnya pun bukan seorang pendekar, bukan seorang bangsawan. Tapi murid-muridnya apa? Generasi pertamanya latar belakangnya biasa aja. Nelayan, pemungut cukai. Pemungut cukai itu terkucilkan dulu Bapak Ibu. Bahkan kita juga pernah lihat ayatnya di mana ketika Yesus dicemooh, kenapa engkau bergaul dengan orang berdosa gitu. Jadi kekristenan ini dimulai dengan sesuatu yang biasa aja, sesuatu yang bisa dibilang kayak tidak ada spektakulernya. Tapi entah bagaimana itu bisa bertahan dan berkembang, bahkan bertumbuh sampai walaupun 300 tahun di persekusi seperti itu. Poin menarik lainnya adalah walaupun diserang dari berbagai sisi, dari waktu yang panjang, bahkan sampai hari ini pun mungkin juga mengalami fitnahan, mengalami ketidakadilan, tapi kekristenan masih bisa bertumbuh gitu. Ini menarik Bapak Ibu, kok bisa ya tetap bertahan, kok bisa malah bertumbuh. Nah sebelum menjawab pertanyaan itu, coba kita lihat kondisi sekarang Bapak Ibu. Sekarang udah lebih enak. Kristen sudah diakui sebagai agama di berbagai negara di dunia ya. Bahkan di Indonesia juga Kristen diakui sebagai agama. Kita harus bersyukur karena kita bisa merasakan yang lebih enak. Tapi coba kita renungkan. Ternyata masih ada loh sebenarnya ketika kita menjadi Kristen, ada penderitaan-penderitaan yang harus kita alami. Contoh paling sederhana. Ketika misalnya nih kita mungkin bekerja gitu ya, ketika kita bekerja, kemudian ada dari rekan kerja kita yang mungkin bukan anak Tuhan, sehingga mereka mengajak kita untuk melakukan dosa, misalnya korupsi atau semacamnya. Nah, ketika kita menolak untuk itu melakukan itu, kita ada resiko untuk kayak dikucilkan. Mungkin kita akan dihina sok suci, seperti itu. Bahkan contoh yang lebih besar lagi, kita bisa diperlakukan berbeda karena iman kita. Gak usah jauh-jauh, di Indonesia aja, di berbagai tempat kalau mau buka gereja mungkin masih susah gitu ya. Kalau di negara lain, mau menginjil, itu bisa jadi dibunuh Bapak Ibu. Jadi untuk menginjil, untuk beribadah pun bertaruh nyawa. Jadi sebenarnya menjadi Kristen itu
itu nggak lepas dari penderitaan, Bapak Ibu. Nah, kalau kita belajar dari sejarah, kita mau belajar nih, kan kalau dulu orang Kristen itu menderita, dan sekarang kalau kita perhatiin, ternyata menjadi Kristen itu juga ada penderitaan, kita mau belajar dari orang-orang Kristen zaman dulu itu, gimana sih mereka bisa melewati penderitaan itu. Dan gak cuma bertahan melewati penderitaan, tapi mereka juga bertumbuh di dalam penderitaan itu. Nah, jadi itu yang akan kita bahas hari ini, yaitu next. Tumbuh dalam penderitaan. Gitu. Nah, setelah tahu sejarah kekristenan, saya mendapatkan 2 pertanyaan ketika saya menyusun materi ini gitu ya. Ada 2 pertanyaan. Next. Yang pertama, kenapa sih orang Kristen kok harus menderita? Apa alasannya kita kok harus menderita gitu? Dan kalaupun memang kita harus menderita, gimana cara kita menghadapi penderitaan? Dan gak cuma menghadapi, tapi kita mau bertumbuh gitu ya. Mau bisa tetap melakukan firman Tuhan, mau kita bisa juga, intinya kita nggak cuma kayak, oke, pokoknya aku diam, aku bertahan gitu, tapi kita tetap melakukan hal-hal upaya-upaya sehingga kita bisa bertumbuh gitu. Nah, alasan kita menderita kalau kita lihat dari firman Tuhan, kita itu dipanggil untuk menderita, Bapak Ibu. Ada di dalam 1 Petrus 2 ayat 21. Katanya gini, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ini ayatnya bukan berarti kita harus salib ya Bapak Ibu ya. Bukan, tapi ketika Yesus hidup di bumi, Yesus sendiri itu bukan hidup yang enak-enak aja. Dia menghidupi sesuai dengan hukum Taurat, terus dia juga pernah mengalami ditolak, dia juga pernah dihina, bahkan dihina oleh orang-orang yang sama-sama belajar hukum Taurat gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa Yesus itu telah menunjukkan hidup yang sebenarnya yang harus kita hidupi gitu. Nah, sama dengan kita seharusnya mengikuti jejak Kristus itu. Bukan kita, karena Yesus sudah menderita, dicambuk di kayu salib, aku juga ikut dicambuk. No, bukannya seperti itu Bapak Ibu. Tapi kita sama-sama seperti Yesus, walaupun ditolak dunia, walaupun difitnah, walaupun bahkan kalau perlu sampai di mengancam nyawa, kita mau tetap mengikuti ajaran Yesus seperti itu. Jadi ketika kita memilih untuk mengikuti ajaran Yesus, penderitaan tuh mungkin aja datang. Karena dunia ini menolak ajaran Kristus, Bapak Ibu. Nah, terus apa maknanya kalau memang kita harus menderita? Apa sih yang kita dapat? Ternyata penderitaan juga membuahkan sesuatu, Bapak Ibu. Penderitaan itu menghasilkan ketekunan dan ketahanan uji. Ini juga ada di firman Tuhan ya. Ada di dalam Roma 5 ayat 3-4 katanya, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tangan uji, dan tangan uji menimbulkan pengharapan. Nah, kalau Bapak Ibu coba bayangkan, ketika kita mungkin dalam menjalani hidup yang benar, menjalani firman Tuhan, kita merasakan penderitaan seperti difitnah orang atau bahkan mungkin diperlakukan tidak adil. Tapi ketika kita melewati itu kalau kita berhasil, kita akan bisa lebih tekun. Lebih tekun untuk apa? Lebih tekun untuk menghidupi kebenaran. Dan ketika di situ sebenarnya penderitaan ini adalah kesempatan buat Allah bekerja dalam hidup kita. Kesempatan agar Allah bisa menolong kita juga. Dan ketika kita berhasil melewati penderitaan itu, kita akan melihat, ternyata Allah ada bersama kita. Allah itu menolong kita gitu. Jadi penderitaan itu membuat kita, atau kesempatan buat kita bisa melihat Allah bekerja. Sehingga itu melahirkan pengharapan. Pengharapan ini kalau dalam kata aslinya seperti dasar untuk kita berharap, atau bisa dibilang sebagai iman gitu. Dasar kita untuk mengerti bahwa Allah itu turut bekerja. Jadi penderitaan menjadi bukti bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Nah, dan kedua adalah kalau kita udah pelajari ketika komsel ya, yaitu ada upah surgawi di balik penderitaan. Kita bisa baca di Matius 5, kan Bapak Ibu udah pernah baca ya di ikut komsel ya. Kalau yang belum ikut komsel nanti bisa ikut komsel Bapak Ibu. Gitu ya, jadi itu untuk penderitaan, ternyata memang orang Kristen itu dipanggil untuk menderita dan ada hal-hal indah di balik penderitaan itu. Lalu bagaimana respon kita, bagaimana cara kita bertumbuh dalam penderitaan? Nah, kembali lagi ke sejarah Kristen tadi Bapak Ibu.
Ternyata bangsa Roma itu bangsa yang kejam. Jadi Roma waktu itu berhasil menguasai berbagai negara, dan negara-negara seperti kayak kalau sekarang ada ya Israel, Palestina dan lain-lain itu sebenarnya dulu kekuasaan Roma. Nah, Roma waktu itu nggak suka sistem-sistem pemerintahan yang terlalu rumit. Jadi kalau misalnya ada satu desa atau satu kota gitu ya, wah di kota ini ada wabah gitu, wabah penyakit. Mereka tidak membuat keputusan untuk membuat vaksin, bukan mengambil keputusan untuk melakukan prosedur kesehatan, enggak. Tapi yang mereka lakukan adalah orang-orang kaya yang masih sehat dibawa keluar dari kota itu, dan kota itu di lockdown. Jadi orang-orang miskin, orang-orang sakit yang ada di kota itu, ya udah kalau sakit aja, mati aja kayak gitu. Jadi Roma sekejam itu Bapak Ibu. Tapi ketika suatu kota atau suatu desa itu di lockdown, ada sekelompok orang yang rela masuk ke dalam desa itu, ke dalam kota itu, untuk apa? Untuk merawat orang-orang sakit, untuk mencoba mengobati mereka. Dan kelompok ini adalah orang-orang Kristen Bapak Ibu. Jadi sebenarnya orang Kristen waktu itu walaupun di bawah penderitaan, mereka itu tetap mau melakukan kasih Bapak Ibu. Jadi di saat negaranya sendiri itu membuang rakyatnya, di saat negaranya sendiri itu melockdown suatu desa yang penuh wabah, orang Kristen masuk di sana, orang-orang Kristen masuk ke sana, dengan rela mereka mengobati mereka, merawat mereka, bahkan ada yang tertular sampai mati pun juga ada Bapak Ibu. Tapi justru dari situ, orang-orang yang dirawat itu melihat, kok bisa ya orang-orang ini begitu mengasihi aku gitu. Kok bisa ya, bahkan ketika negara membuang kita, ternyata ada orang-orang yang peduli sama kita loh, kayak gitu. Jadi kalau dari sini kita bisa lihat bahwa kasih yang dipraktekkan itu membuat orang lain jadi mau mengenal siapa Tuhan kita. Siapa sih yang mengajarkan ajaran ini gitu. Nah, jadi step pertamanya adalah kita bertumbuh dalam kesetiaan melakukan firman Tuhan. Ketika kita menderita, kita harusnya memilih untuk tetap setia melakukan firman Tuhan. Ini juga ada dalam 1 Timotius 4 ayat 13, 15 dan 16. Kalau saya bacakan, sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang, awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, sebenarnya ini adalah tips dari Paulus kepada Timotius untuk menghadapi pengajar-pengajar sesat. Jadi yang harus Timotius lakukan adalah ya baca-baca lagi kitab suci itu. Yang benar seperti apa, dipelajari gitu. Kalau udah dipelajari, dihidupin, hiduplah dalamnya. Lalu apa kalau udah dihidupi? Ya hidupi terus-menerus, bertekunlah di dalam semuanya itu. Supaya apa? Supaya ketika ada orang yang melihat, mereka itu bisa melihat, oh ternyata ajaran yang benar seperti ini gitu. Oh ternyata ajaran yang benar melakukan kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi mereka bisa terhindar dari pengajaran sesat. Tapi saya melihatnya seperti ini Bapak Ibu. Tidak hanya untuk orang-orang yang dalam pengajaran sesat, tapi orang-orang yang belum mendapat pengajaran yang benar pun juga bisa terkagum ketika kita melakukan firman Tuhan Bapak Ibu. Bayangkan ketika mungkin ada orang yang membenci kita, ada orang yang menganggap kita sok suci karena kita mungkin rajin ke gereja, ada orang yang menganggap kita sok suci karena kita mau berdoa membangun hubungan dengan Tuhan. Tapi ketika mereka menghina kita, kita bilang, Tuhan tetap memberkatimu gitu. Kita melakukan hal yang baik. Bahkan ketika dia menghina kita, kita memilih untuk mentraktir dia. Itu juga akan membuat hati orang itu luluh Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengalami penderitaan, adalah baiknya kita juga melakukan firman Tuhan. Karena dengan demikian kita bisa tetap bertumbuh Bapak Ibu. Gitu. Jadi ketika kita menderita, kita tetap praktikkan kasihnya. Ketika kita menderita, kita tetap hidupi firman Tuhan. Kita tetap hidup kudus. Dan tetap jadi orang benar. Hasilnya adalah ketika kita melakukan semuanya itu sama aja kita melakukan kehendak Kristus. Sama aja kita telah berbuah juga. Karena ketika kita melakukan firman Tuhan itu dan ada orang yang juga mau ikut melakukan firman Tuhan, artinya kita juga udah berbuah jiwa Bapak Ibu. Dan ini artinya kita udah bertumbuh gitu. Nah, yang kedua, di sejarah itu banyak orang Kristen yang dipersekusi, dihukum,
bahkan masuk Kolosium tadi Bapak Ibu. Tapi mereka ketika dieksekusi, ya mereka pasti awal-awal sembunyi-sembunyi karena ya mereka juga ingin hidup untuk Kristus, mereka ingin bisa belajar Kristus lebih banyak, mereka juga ingin bisa memberitakan Injil lebih banyak. Tapi ketika mereka ditangkap oleh pasukan Roma, mereka bukan yang ya ada yang mungkin murtad atau semacamnya, tapi banyak orang-orang Kristen yang ketika ditangkap dan diancam, kalau kamu nggak mau tinggalin Yesus, kamu dibunuh. Mereka dengan sukacita, mereka dengan berani tetap berdiri dalam iman mereka. Mereka tetap berani untuk setia sama Tuhan mereka. Bahkan ketika mereka dihukum mati pun, ya kayak seperti di Kolosium, penonton-penontonnya pun menjadi terpukau. Siapa sih yang diikutin orang ini kok sampai dia berani mati? Dan dari situ juga akhirnya ada banyak orang Romawi yang akhirnya mau terima Yesus juga gitu. Jadi ketika pertanyaannya gini, ketika orang ini berani mati, sebenarnya apa yang menyebabkan dia berani mati? Nah, kita coba lihat di firman Tuhan Bapak Ibu. Ternyata kalau dalam firman Tuhan itu juga ada kejadian yang serupa, yaitu ketika para rasul itu dihina atau bahkan disiksa, bukan cuma belum disiksa sih, masih dilarang gitu ya, dikecam gitu ya. Nah, ketika dikecam, mereka malah bersukacita Bapak Ibu. Jadi, coba kita lihat ayatnya ya. Yes dulu. Nah, di Kisah Rasul 4 ayat 31, ini ketika Yohanes dan Petrus lagi memberitakan Injil kemudian ditangkap. Nah, mereka bilang gini. Bukannya gini. Enggak apa-apa, ternyata enggak aku masukin ya. Jadi gini, ceritanya Bapak Ibu, ketika waktu Yohanes dan Petrus itu sedang memberitakan Injil, mereka itu ditangkap karena menganggap ini penyesatan gitu. Kemudian ketika mau diadili, ternyata susah, entah bagaimana, nggak ada argumen yang kuat untuk mengadili mereka, sehingga mereka disuruh pulang tapi diancam. Kalau kalian beritain nama Yesus lagi, kalian siap-siap masuk penjara beneran kayak gitu. Justru di situ mereka bergembira Bapak Ibu. Mereka bergembira karena mereka telah menderita bagi Yesus. Pertanyaannya, kok bisa mereka sebergembira ini? Kok bisa orang-orang Kristen yang waktu di 3 abad awal itu ketika dibunuh, mereka malah bersukacita? Kok bisa mereka bisa dengan berani tetap setia sama Tuhan walaupun nyawa menjadi taruhannya? Jawabannya di sini Bapak Ibu, yaitu ketika kita bertumbuh dalam penyertaan Roh Kudus. Coba kita baca ya di Kisah Rasul 4 ayat 31 ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi di sini ketika Petrus dan Yohanes diancam, mereka kembali ke ke rumah doa mereka gitu, ketemu dengan murid-murid pengikut Kristus lainnya. Kemudian mereka bercerita. Setelah mereka bercerita, mereka minta pertolongan dari Tuhan. Mereka berdoa. Dan ketika mereka berdoa, ternyata Roh Kudus menyertai mereka. Roh Kudus memenuhi mereka. Dan ketika Roh Kudus memenuhi mereka, mereka menjadi berani untuk memberitakan firman Tuhan lagi gitu. Jadi penyebabnya kenapa ke orang-orang Kristen zaman dulu itu bisa tetap setia sama Tuhan, tetap mau ikut Tuhan walaupun nyawa taruhannya, ya karena ada Roh Kudus Bapak Ibu. Jadi itu sama buat kita juga. Bagaimana caranya kita bisa berjuang, kita bisa tetap bertumbuh, bagaimana kita bisa tetap melakukan firman Tuhan dalam penderitaan kita, ya kita perlu Roh Kudus juga. Karena dengan kuasa dari Roh Kudus, karena dengan penyertaan dari Roh Kudus, bahkan penderitaan itu tidak akan merasa seperti kita menderita beneran gitu. Bahkan kita bisa merasakan damai sejahtera, bahkan kita bisa merasakan sukacita di dalam penderitaan itu. Karena ada Roh Kudus. Jadi yang harus kita lakukan adalah sering-seringlah ngajak ngobrol Roh Kudus. Sering-seringlah kita bangun hubungan dengan Tuhan, dengan Roh Kudus juga. Sehingga apa? Sehingga kita punya hubungan dengan Roh Kudus yang intim, yang melekat. Dan kita juga harus punya hati yang mau taat nih. Kalau Roh Kudus memberitahu sesuatu, menuntun sesuatu gitu. Dengan demikian, Roh Kudus pasti akan menyertai kita. Seperti itu. Nah kalau kita udah punya Roh Kudus di dalam kita udah mau taat sama tuntunan Roh Kudus, bukannya menderita, tapi kita bisa dapat damai dan sukacita dalam penderitaan. Nah ada satu kesaksian Bapak Ibu, jadi akan saya tutup dengan satu kesaksian. Jadi sebenarnya gini Bapak Ibu, saya sendiri kan udah di gereja ini cukup lama.
juga banyak mendapatkan pengajaran-pengajaran rohani di tempat ini, saya bersyukur. Tapi ada masanya di mana ada suatu hal yang harus saya lakukan seperti itu. Dan yang harus saya lakukan ini adalah hal yang benar dan hal yang sesuai dengan firman Tuhan seperti itu. Tapi untuk melakukan hal ini, hal yang benar ini, ada yang harus saya korbankan. Entah itu waktu saya, entah itu mungkin harta saya, entah apapun itu. Ada pengorbanan yang harus saya lakukan. Ketika saya melakukan kali pertama, saya merasa bangga. Oh, Tuhan pakai aku gitu, puji Tuhan gitu. Tapi kali kedua ya, masih sukacita, puji syukur saya masih bisa dilakukan gitu. Kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kok lama-lama capek gitu Bapak Ibu. Sampai satu titik saya merasa kayak, ya udahlah saya lakukan hanya karena taat. Karena ini tuh Tuhan yang suruh gitu. Udah rasanya kayak mulai capek. Kenapa sih kok harus aku gitu? Kenapa kok harus aku yang lakukan ini? Kenapa kok harus aku yang berkorban seperti itu? Sampai pada waktu doa malam, suatu doa malam gitu ya. Tuhan taruh ayat ini di hati saya begitu kuat. Ayatnya di Yosua 1, 7 dan 9. Nah, kayak gini katanya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hatimu, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ayat ini bergaung kuat dalam hati saya ketika saya mengalami kayak dilema hati gitu ketika mau melakukan firman Tuhan ini, ketika melakukan kebenaran ini, kayak ternyata yang Tuhan mau itu aku menguatkan hatiku, meneguhkan hatiku gitu. Dan ketika saya menguatkan hati, meneguhkan hati, ada pekerjaan Tuhan, yaitu Tuhan Allah menyertai engkau, Roh Kudus menyertai kita gitu. Ini sebenarnya melegakan Bapak Ibu. Sangat melegakan karena sebenarnya ketika kita mungkin menghadapi penderitaan, ketika kita menghadapi dilema hati, ketika kita menghadapi pergumulan atau apapun seperti yang saya rasakan, sebenarnya Alkitab sudah bilang bahwa Tuhan itu menyertai kita. Bahkan dikatakan kemanapun engkau pergi gitu. Berarti kapanpun, dimanapun. Kalau kita lihat di Matius pun kalau Tuhan bilang, Yesus bilang, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahannya, sampai akhir zaman. Jadi sebenarnya ini adalah kabar gembiranya bahwa ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami pergumulan atau apapun yang mungkin menjadi rintangan dalam hidup kita, sebenarnya Roh Kudus itu menyertai kita. Roh Kudus itu menuntun kita. Roh Kudus itu melindungi kita. Tapi ada satu perintah yang harus dilakukan oleh bagian kita, yaitu kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ini perintahnya Bapak Ibu. Jadi bagian Tuhan adalah menyertai kita, melindungi kita dalam sepanjang hidup kita, tapi bagian kita adalah untuk tetap kuat. Bagian kita adalah untuk tetap teguh. Teguh ini berarti apa? Berarti kita harus benar-benar mau nih setia di dalam apa yang kita lakukan saat ini. Kita mau setia untuk mengikut Kristus kita, Tuhan kita, seperti itu. Dan yang kedua adalah perintahnya adalah jangan menyimpang ke kanan dan kiri. Jadi kita harus tetap setia dalam firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang yang benar ini, ya udah lakukan ini. Kalau Tuhan bilang ini salah, ya udah jangan dilakukan. Seperti itu. Itu adalah bagian kita. Bagian kita adalah kita mau pilih, mau ikut Tuhan apa enggak. Seperti itu. Dan Tuhan nanti akan menyertai kita kalau kita mau ikut sama Tuhan. Itu aja Bapak Ibu, biarlah firman hari ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa menjadi pengikut Kristus itu dan mengalami penderitaan ternyata adalah dua hal yang gak bisa dipisahkan, dan yang menjadi pertanyaan bagaimana kita menghadapi penderitaan itu. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu, karena kalau kita bukan sekedar kompromi, bukan sekedar bertahan, tapi kita rindu untuk menjadikan penderitaan ini sebagai proses untuk bertumbuh, maka Tuhan akan selalu ada, Roh Kudus akan selalu ada, memberikan damai sejahtera, memberikan penguatan bagi kita. Ingat selalu ada rencana indah dalam penderitaan, bagian kita adalah untuk taat dan melakukan semua kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Dengan demikian kita bisa bertumbuh dalam penderitaan. Saya undang para pemuji untuk maju ke depan, kita akan menyanyikan satu lagu sebagai respon kita terhadap firman Tuhan.
Mungkin di dalam badai yang bergelora, kita bisa merasa tenang karena kita percaya Tuhan pasti melingkupi kita, Tuhan pasti menaungi kita. Tapi pertanyaannya, maukah kita? Apakah kita mau menghindari penderitaan itu? Atau kita mau melangkah menghadapi penderitaan itu bersama dengan Tuhan? Dan kalau kita mau, kita percaya Tuhan yang akan melingkupi kita. Mari kita naikkan pujian ini menjadi iman kita, bahwa di dalam penderitaan pun kita pasti akan merasakan sukacita karena Tuhan melingkupi kita dan bersama kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan dari awal. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu saat badai bergelora. Ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai Biarlah lagu ini menjadi pernyataan bergelora, iman kita, Bapak Ibu. ku akan terbang. Kita mau terbang bersama Yesus, Tuhan. Kita mau memilih untuk menghadapi badai kita, Kau karena Raja Dia adalah Raja yang menyertai kita. atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Benar Bapa, hanya karena-Mu kami bisa tenang. Hanya di dalam naungan sayap-Mu kami bisa menghadapi semua penderitaan Tuhan. Namun Tuhan, kami percaya bahwa penderitaan yang kami alami bukanlah suatu musibah, bukanlah suatu yang harus kami takuti. Tapi adalah sesuatu yang akan kami lakukan dengan berani. Karena kami percaya bahwa Engkau menyertai kami, bahwa Engkau, Roh-Mu yang memberikan kekuatan,
Roh Kudus-Mu yang memberikan penghiburan, sehingga kami mampu untuk melakukan semua itu, bahkan merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita di tengah semua itu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Kami belajar bahwa penderitaan mungkin tidak bisa kami hindari. Penderitaan itu mungkin pasti akan kami hadapi, tapi kami percaya bahwa Engkau yang ada bersama kami, dan selama kami mau tetap teguh, tetap setia melakukan firman-Mu, Engkau akan selalu bersama-sama dengan kami. Dan Engkau yang memberikan kami kekuatan, memampukan kami untuk tumbuh di dalam penderitaan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu mungkin berhenti berbicara, tapi kami yakin dan percaya firman-Mu kekal sampai selama-lamanya, tertanam kuat dalam hati kami masing-masing. Berkatilah kami selalu, sertailah kami selalu, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami masih bisa untuk menghidupi firman-Mu, dan kami bisa menyatakan Injil-Mu kepada orang-orang sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mendengar pengumuman. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Atas nama GB Help kami mengucapkan terima kasih kepada Nando. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan dimasukkan di kotak persembahan yang ada di pintu keluar setelah ibadah ini selesai. Ibadah online dapat diakses dan linknya akan diinformasikan di grup WA gereja. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan hari Rabu jam 7 malam dan dimohon kehadirannya 15 menit sebelum ibadah itu dimulai. Komsel dewasa muda diadakan hari Sabtu jam setengah 4 sore. Dan hari Selasa ini kita ada komsel gabungan. Bagi Bapak Ibu yang ingin hadir, harap isi pendaftaran. Itu aja, mari kita bangkit berdiri, kita akan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, kalau kami boleh berhimpun di tempat ini. Kami boleh memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu sudah Kau bentangkan di hati kami. Lembutkan hati kami Bapa. Jamah hati kami Tuhan. Berikan kekuatan untuk menghidupi firman-Mu dalam hidup kami. Kami minta anugerah-Mu Tuhan. Kami juga memberkati Nando Tuhan, yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pakai Nando Tuhan dalam kehidupannya, hikmat-Mu, marifat-Mu Tuhan. Apapun yang Nando kerjakan, jadi dia berhasil Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan dalam hidupnya. Berkati orang tuanya, apapun yang dia kerjakan juga Kau buatnya berhasil Tuhan. Kami juga berdoa untuk gembala kami, hati gembala Kau taruh dalam hidupnya Tuhan, untuk menuntun kami, untuk lebih lagi menggenapi rencana-Mu Tuhan. Berkati pelayanannya, istri dan anak-anaknya Tuhan. Dan apapun yang hamba-Mu ini lakukan, dibuatnya berhasil, dan nama Tuhan ditinggikan. Kami juga bersyukur Tuhan, kalau kami boleh melayani Engkau, itu WL, singer, yang terlibat dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan kami Tuhan hanya untuk kemuliaan-Mu saja Tuhan. Murnikanlah motivasi kami untuk melayani Engkau. Biar hanya nama-Mu Tuhan. Terima kasih kami juga bawa Tuhan seluruh jemaat-Mu tempat ini. Kau berkati keluarga lepas keluarga, pekerjaan, studi mereka Tuhan. Kau buat mereka berhasil dengan takut akan Tuhan. Kami juga bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami minta hujan pertobatan, hujan keselamatan-Mu Tuhan. Biar bangsa ini boleh mengenal kasih-Mu Tuhan. Berduyun-duyun orang dari Sabang sampai Merauke Tuhan, melihat terang-Mu yang ajaib Tuhan. Dengan lutut mereka bertelut, dengan lidah mereka mengaku Engkaulah Yesus Tuhan. Kami juga memberkati setiap pemimpin kami dari yang tertinggi sampai yang paling rendah Tuhan. Beri kepada mereka hikmat-Mu untuk memimpin bangsa ini Tuhan. Biar apapun yang mereka putuskan, biarlah semata-mata hanya untuk mensejahterakan bangsa kami Tuhan. Kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Sebelum kami pulang, kami rindu Kau memberkati kami. Mari kita angkat tangan kita. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus
memampukanmu untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.